Apakah kamu pernah merenung tentang mengapa madu, cairan manis yang diciptakan oleh lebah, begitu dihargai oleh berbagai peradaban kuno? Mengapa ia disebut dalam kitab suci, digunakan dalam ritual suci, dan dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan yang melampaui tubuh fisik? Dalam setiap tetes madu, tersembunyi rahasia alam semesta, gema dari keteraturan kosmik dan energi spiritual yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang terbuka. Inilah kisah tentang madu cairan emas yang tak hanya menyentuh lidah, tetapi juga membuka gerbang kesadaran. Selamat datang di Zirah Jiwa, tempat di mana kata menjadi jembatan antara dunia yang tampak dan yang tak kasat mata. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang manis sekaligus mistis, madu dan manifestasi saat rasa manis menjadi doa alam semesta. Siapkan hatimu, siapkan ruang sunyi di dalam dirimu, karena yang akan kita bahas bukan hanya tentang madu sebagai zat, tetapi madu sebagai simbol, sebagai kunci, sebagai pancaran kebijaksanaan purba yang menuntun manusia menuju kebenaran tertinggi. Dalam sejarah spiritual manusia, madu selalu berada di tengah pusaran sakralitas. Di Mesir kuno, madu dianggap sebagai makanan para dewa. Ia dipersembahkan dalam kuil, dituang di atas patung-patung suci, dan disimpan dalam makam para Firaun sebagai bekal perjalanan menuju alam baka. Dalam ajaran Hindu, madu adalah bagian dari Pancamrita, 5 elemen suci yang digunakan dalam upacara pemujaan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut madu sebagai penyembuh bagi manusia. Dan dalam tradisi Sufi, madu adalah lambang dari pengetahuan yang dicapai melalui cinta dan pengabdian total kepada Sang Kekasih Ilahi. Apa yang membuat madu begitu istimewa? Ia bukan hanya produk dari alam, tetapi hasil dari tarian yang sakral antara lebah dan bunga. Lebah, makhluk kecil yang hidup dalam komunitas yang harmonis, mengumpulkan nektar dengan ketekunan, kesabaran, dan intuisi. Mereka tidak hanya bekerja, mereka menari. Mereka tidak hanya mengumpulkan, mereka berdoa dalam gerakan. Dalam proses alkimia di dalam tubuh lebah, nektar yang fana diubah menjadi madu yang abadi. Sebuah proses yang mencerminkan transformasi spiritual manusia. Dari pengalaman duniawi yang mentah, jiwa belajar menyaring makna, menyimpan kebijaksanaan, dan meneteskan cahaya. Madu bukan sekadar makanan, ia adalah vibrasi, getaran, frekuensi alam yang disaring melalui kesadaran kolektif lebah. Ketika kita mengonsumsi madu dengan penuh kesadaran, kita tidak hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi juga membuka kanal energi di dalam jiwa. Rasa manis yang menyentuh lidah adalah pengingat bahwa hidup, meskipun pahit dan penuh luka, tetap memiliki sisi ilahi yang manis, tersembunyi, dan suci. Lebah hidup dalam struktur yang sangat teratur, nyaris sempurna. Mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus berhenti, dan bagaimana menjaga harmoni dalam sarangnya. Mereka tidak mengejar hasil, mereka menjalankan peran. Dan dari ketekunan itulah madu lahir. Ini adalah pelajaran besar dalam manifestasi, bahwa kelimpahan bukan hasil dari ambisi, melainkan hasil dari ketekunan, keharmonisan, dan keterhubungan dengan ritme ilahi. Ketika kita hidup seperti lebah, bekerja dengan cinta, memberi tanpa pamrih, dan terhubung dengan tujuan lebih tinggi, maka kehidupan pun akan meneteskan madu untuk kita. Dalam praktik spiritual tertentu, madu digunakan untuk memperkuat niat. Mengapa? Karena madu memiliki sifat untuk mengikat. Ia melekat, ia menyerap, ia mempertahankan rasa dan esensi. Ketika kita menuliskan niat kita pada selembar kertas, lalu meneteskan madu di atasnya, kita sedang menanamkan energi ke dalam medan vibrasi semesta. Kita sedang mengatakan kepada alam, inilah rasa dari niatku. Peganglah, jaga, dan tolong wujudkan dengan rasa manis yang sama. Namun, lebih dalam dari ritual luar,
Madu mengajarkan kita untuk merasakan manisnya kehidupan dari dalam. Seringkali kita mencari manis dari luar, pujian, validasi, kekayaan, pencapaian. Tapi semua itu hanya nektar, bukan madu. Madu sejati adalah rasa manis yang muncul dari kedamaian dalam, dari penerimaan, dari cinta yang tak bergantung pada hasil. Ketika seseorang telah menemukan madu di dalam dirinya, maka seluruh kehidupan pun mulai mengalir seperti madu, lembut, sabar, penuh makna. Dalam dunia manifestasi, madu bukan hanya alat, tapi juga metafora. Ia menunjukkan bahwa apa yang kita tarik dalam hidup bukan berdasarkan seberapa keras kita menginginkannya, tapi seberapa selaras kita dengan energi yang kita tanam. Seperti lebah yang tidak pernah merampas, tapi mengumpulkan dengan kelembutan. Begitu juga manifestasi sejati lahir dari rasa syukur, bukan rasa kurang. Dari rasa cukup, bukan dari kecemasan. Dari cinta, bukan dari ketakutan. Bayangkan saat kamu meminum madu secara perlahan. Biarkan rasanya menyentuh setiap sudut mulutmu. Biarkan aromanya masuk ke dalam nafasmu. Dan bayangkan bahwa setiap tetesnya adalah cahaya dari semesta yang sedang menyatu dengan tubuhmu. Pada saat itu, kamu tidak sedang makan. Kamu sedang bermeditasi. Kamu sedang menerima anugerah. Dan dalam penerimaan itulah energi manifestasi mengalir. Madu juga mengandung simbolisme alkimia. Dalam tradisi hermetik dan esoterik, segala sesuatu yang melalui proses penyulingan akan menghasilkan esensi. Dan madu adalah bentuk esensi dari bunga-bunga kehidupan. Ia bukan lagi sekadar sari bunga, tapi sari dari sari. Intisari dari pengalaman. Sama seperti manusia yang telah melalui penderitaan, kehilangan, keheningan, dan pencarian, akhirnya tidak lagi menjadi manusia biasa. Ia menjadi penjelmaan dari kebijaksanaan. Ia menjadi madu. Maka ketika kamu memandang madu, lihatlah dirimu sendiri. Lihatlah semua pengalamanmu. Luka, kebahagiaan, ketakutan, harapan. Lihat bagaimana semua itu, bila dijalani dengan kesadaran, akan disuling oleh waktumu, oleh doamu, oleh pengabdianmu. Hingga suatu hari, jiwamu pun mulai meneteskan madu. Bukan madu yang bisa dilihat, tapi rasa manis dalam setiap kata, dalam setiap tatapan, dalam setiap kehadiranmu. Mereka yang jiwanya telah menjadi madu tidak perlu banyak bicara. Kehadirannya sudah menyembuhkan. Senyumnya sudah menyebarkan kehangatan. Sentuhannya sudah menjadi doa. Inilah tujuan sejati dari perjalanan spiritual, bukan untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari yang lain, tapi menjadi sesuatu yang lebih manis bagi dunia. Jika kamu ingin memulai perjalanan manifestasi spiritualmu, cobalah praktik ini. Ambil segelas air hangat. Campurkan 1 sendok teh madu murni. Duduk dalam keheningan. Pejamkan mata. Letakkan tangan di atas jantungmu. Ucapkan 1 kalimat afirmasi dari hatimu, bukan dari keinginanmu, tapi dari getaran jiwamu. Misalnya, aku membuka diriku untuk cinta yang murni. Lalu minumlah perlahan. Rasakan bahwa kamu sedang menyatukan niatmu dengan energi alam. Bahwa kamu sedang menyerap rasa manis dari kehidupan dan menjadikannya bagian dari dirimu. Lakukan ini setiap hari, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai persembahan. Karena ketika kamu menjadikan hidupmu sebagai persembahan, maka semesta pun akan mempersembahkan keajaibannya padamu. Dalam dunia yang semakin tergesa-gesa, madu mengajarkan kita untuk melambat, untuk menghargai proses, untuk percaya bahwa yang terbaik tidak selalu datang cepat, tapi datang dengan penuh makna. Dalam setiap tetesnya, madu membawa pesan dari lebah, bahwa keindahan lahir dari kerja sunyi, bahwa kebenaran muncul dari kesabaran, bahwa kelimpahan bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu merasakan yang kamu miliki. Madu juga mengingatkan kita pada satu hal penting dalam spiritualitas, keutuhan.
Ia bukan hasil dari satu lebah, tapi dari banyak lebah yang bekerja dalam satu kesadaran. Begitu juga kita, manifestasi sejati tidak lahir dari ego individu, tapi dari keterhubungan jiwa-jiwa yang selaras. Ketika kamu mencintai bukan hanya dirimu, tapi juga dunia, maka energi itu akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih besar, lebih indah, dan lebih manis. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan satu perenungan, bahwa mungkin madu bukan hanya sesuatu yang ditemukan di alam. Mungkin madu adalah sesuatu yang harus ditemukan di dalam. Bahwa setiap manusia membawa sarang lebah di dalam dirinya, ruang suci di mana bunga pengalaman hidup dikumpulkan, disuling oleh cinta, dan akhirnya menetes menjadi cahaya. Dan ketika tetesan itu jatuh, dunia pun berubah. Bukan karena kamu mengubah dunia, tapi karena kamu telah menjadi rasa manis dari dunia itu sendiri. Terima kasih telah hadir dalam perenungan ini bersama Zirah Jiwa. Semoga setiap tetes madu yang kamu rasakan menjadi pengingat bahwa hidup ini suci, bahwa jiwamu memiliki kekuatan untuk menciptakan, dan bahwa alam semesta selalu bekerja denganmu melalui rasa manis, melalui keheningan, melalui cinta. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dan jangan lupa, manisnya hidup bukan dicari, tapi disadari.